Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali atau memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Apakah ada yang absen? Nanti untuk teman-teman yang masih bisa belum mengikuti pelajaran pada kali ini, untuk sekretarisnya mengabsen ya, atau mencatat siapa aja yang tidak masuk, entah itu dikarenakan sakit ataupun telat ataupun tanpa adanya keterangan, minta tolong dicatat ya di absen. Jadi anak-anak yang sekarang ini alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab apa? Kemarin kita sudah menjelaskan atau kita sudah melewati materi yang menjelaskan tentang sistem pernafasan. Sekarang kita akan membahas terkait uji organoleptik, materi uji organoleptik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tersebut, dan pada pekan yang akan datang kita akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Untuk uji organoleptik sendiri ini sepertinya kita akan melakukan praktikum atau pengamatan. Kita akan bahas, saya akan menjelaskan materinya, yaitu kita tarik dulu pada pengertian atau sejarahnya. Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi, di era saat ini semakin banyak produk-produk baru yang ditemukan oleh manusia di berbagai bidang. Salah satunya yaitu penemuan produk olahan jadi bidang pangan. Produk olahan dijadikan bidang pangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, proses pengolahan pangan dituntut untuk mengikuti tren dan selera konsumen yang tentu menginginkan kepraktisan atau kemudahan dalam penyajian. Itu apa? Salah satunya, contohnya dengan menghasilkan produk pangan instan. Itu seperti beras instan, bubur instan, terus mie instan, puding instan, dan lain-lain semacamnya. Namun untuk mengembangkan produk baru ini perlu untuk mengidentifikasi area untuk pengembangan, yang menentukan apakah optimasi yang telah diperoleh, mengevaluasi produk asli, mengamati perubahan yang terjadi selama proses atau penyimpanannya, dan juga memberikan data-data yang telah diperoleh bagi produk promosi baru. Untuk mendapatkan penerimaan tentang kesukaan konsumen, disitulah maka pencipta produk baru perlu melaksanakan langkah-langkah yang penting agar mendapatkan informasi yang digunakan untuk pengembangan produk baru. Selain itu masih ada banyak produk baru yang memiliki kesamaan sifat dengan produk sudah dikenal. Karena hal inilah maka perlu dilakukan pengujian organoleptik. Maka dari itu kita akan menguji organoleptik. Di situ uji organoleptik atau bisa disebut dengan uji indera.
merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Penerimaan konsumen terhadap suatu pangan diawali dengan penilaiannya terhadap pengukuran, penampakan, aroma, flavor, dan tekstur, dan lain-lain. Karena pada akhirnya yang dituju adalah penerimaan konsumen. Maka disitulah uji organoleptik yang menggunakan panelis, atau panelis itu pencicip yang agak telah terlatih, dianggap yang paling peka, dan karenanya sering digunakan dalam menilai mutu berbagai jenis makanan untuk mengukur kesukaan penilai terhadap produk tersebut, baik dalam hal dari segi rasa, dari tekstur, dan warna dari produk dengan menggunakan indera. Selain itu, metode harus disepakati. Metode yang telah kita tentukan itu harus disepakati dengan metode pengujian yang praktis dalam menentukan kesepakatan dan ketetapan. Baik itu juga dalam kecepatan pula. Pengujian organoleptik juga lebih bisa murah harganya atau murah biayanya. Pengujian organoleptik, apakah dari anak-anak atau teman-teman ini bisa menjelaskan peran penting dalam uji organoleptik? Ada yang bisa menjelaskan peran pentingnya? Apa itu peran penting? Pengujian organoleptik berperan penting dalam pengembangan produk dengan meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan tentang penerimaan atau pemasukan konsumen terhadap produk baru. Panelis dapat mengidentifikasikan sifat-sifat sensori yang akan membantu untuk mendeskripsikan produk. Pengujian organoleptik kali ini yaitu nanti tugas akan datang, kita akan membuat pengujian organoleptik untuk penugasannya. Baik, saya akan mengambil dan menjelaskan biar dari teman-teman bisa mengetahui untuk pengamatan uji organoleptik. Di sini pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan oleh proses penginderaan. Penginderaan diartikan sebagai suatu proses fisio atau bisa disebut dengan fisiologinya, yaitu apa? Kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda. Dari penilaian bisa disebut dengan subjektif. Penilaian subjektif apa itu? Penilaian subjektif. Penilaian subjektif merupakan hasil penilaian suatu pengukuran sangat dibutuhkan oleh pelaku atau melakukan pengukuran. Pengukuran atau penilaian dilakukan dengan memberi rangsangan atau benda rangsangannya pada alat atau organ tubuh dalam artian indera. Maka di sini pengukuran disebut pengukuran atau penilaian subjektif atau penilaian organoleptik itu diukur atau dinilai sebenarnya adalah reaksi fisiologis. Disebut juga penilaian sensorik. Rangsangan. Jadi kesimpulannya bisa diartikan pengukuran atau penilaian dilakukan dengan memberikan rangsangan atau benda rangsangan pada alat atau organ tubuh yang dimaksud dengan indera.
Di situ penilaian subjektif merupakan hasil penelitian atau pengukuran sangat ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran itu. Jadi maka pengukuran disebut pengukuran atau penilaian subjektif atau penilaian organoleptik atau penilaian indrawi. Objek yang setelah diberi rangsangan maka disebut penilaian apa? Penilaian indrawi. Objek yang diukur atau yang diberi nilai sebenarnya adalah reaksi fisiologis berupa kesadaran seseorang setelah diberi rangsangan, maka disebut penilaian sensorik. Rangsangan yang dapat indra, dapat bersifat mekanis atau tekanan sampai tusukan, bersifat fisik atau fisik itu seperti sifat rasa dingin, panas, itu fisik. Pancaran sinar dan warna itu bersifat fisik. Sifat kimianya apa? Sifat kimianya yaitu bau, aroma dan juga rasa, termasuk dari sifat kimia. Pada waktu alat indera menerima atau memasukkan atau dimasuki oleh rangsangan sebelum terjadi kesadaran, prosesnya adalah disebut dengan fisiologis, yaitu dimulai di reseptor, paham reseptor, dimulai dari reseptor dan diteruskan pada susunan syaraf sensori atau syaraf penerimaan. Baik, nanti dari anak-anakku sekalian kita akan pekan depan ada penugasan yaitu pengamatan atau praktikum uji organoleptik. Yang pada praktikum nanti pekan depan tujuannya apa itu? Untuk pekan depan ya, tujuan praktikum yaitu untuk menentukan uji organoleptik. Tujuannya untuk menentukan uji organoleptik. Paham maksudnya? Yaitu apa aja yang akan ditentukan seperti tekstur dan warna. Dan warna yang akan diuji, benar, terhadap produk yang diujikan. Jadi kita membahas uji organoleptik. Untuk penugasannya kita akan mengamati uji organoleptik. Tujuannya ini untuk menentukan uji organoleptik, yaitu tekstur dan warnanya terhadap produk yang akan kita uji. Disitulah untuk bisa menentukan bagaimana tekstur dan warnanya. Untuk anak-anak bisa melakukan praktikum, waktu cuma seminggu kan, pekan yang akan datang kita akan bahas hasil pengamatan atau praktikan dari kalian, yaitu disitulah kita akan mengamati dari uji organoleptik. Nah, pengujian organoleptik saya akan jelaskan. Pengujian organoleptik adalah, ya tadi kan sudah kita bahas
kita sudah mengerti maksud dari uji organoleptik sendiri, itu pengujian yang didasarkan pada proses-proses penginderaan. Proses penginderaan. Nah, di situ kan sudah kita ketahui penginderaan diartikan sebagai suatu proses yang sudah disebutkan tadi, fisiologi. Apa itu? Yaitu kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indera yang berasal dari benda tersebut. Penginderaan dapat juga berarti reaksi mental. Jika alat indera kita mendapat rangsangan, dapat berupa sikap untuk mendeteksi atau menjauhi, baik itu pula atau menyukai atau tidak, itu kan bisa kita ketahui dari benda tersebut. Penginderaan dapat juga berarti reaksi mental. Sudah disebut tadi reaksi mental. Penilaian subjektif merupakan hasil penilaian atau pengukuran. Sudah disebutkan tadi, ditentukan oleh pelaku kan. Tujuannya perlu diingat kembali. Tujuan dari praktikum pekan depan. Baik, untuk persiapan uji organoleptik yang harus disiapkan yaitu pertama panelis. Perlu diingat. Panelis. Di sini panelis. Apa itu panelis? Panelis yaitu untuk melaksanakan penilaian organoleptik yang diperlukan itu panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat, itu panelis. Nah, panel, apa yang dimaksud dengan panel? Panel adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas menilai sifat atau mutu yang berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Itu panelis. Di sini terdapat masing-masing penilaian yang didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik, yaitu panel perseorangan. Panel perseorangan. Terus yang kedua dulu panel terbatas. Di sini ya benar, panel terbatas. Terdapat panelis, panel perseorangan, panel terbatas, dan juga yang ketiga panel tidak terlatih. Panel tidak terlatih. Terus selanjutnya yaitu panel agak terlatih. Ini di buku seharusnya panel agak terlatih terlebih dahulu ya. Kita biar untuk memudahkan, meskipun dari susunan buku kali ini kita harus gak apa-apa, yang penting kita tidak mengubah dari isinya, tetap sama. Panel terlatih. Panel agak terlatih biar runtutan atau urutannya biar lebih mudah dipahami. Meskipun di buku yang kita ketahui masih belum, untuk memudahkan lebih gampangnya gitu. Karena tidak terlatih.
Dari anak-anak yang perlu kita ketahui biar kita lebih mudah dalam melakukan praktikum, kita harus mengetahui dari apa saja itu panelisnya, termasuk juga panel anak-anak. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan untuk panelnya. Ini berikut semua panelis, yaitu panel persorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel anak-anak. Untuk panel perseorangan, yaitu yang sangat ahli, orang yang sangat ahli dengan kepekaan rasa atau spesifik sebagai untuk diperoleh sebagai perolehan, karena di situ bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel persorangan sangat mengenai sifat, terus peranan dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai, dan menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Itu disebut panel persorangan. Keuntungan apa itu keuntungan? Keuntungan menggunakan panelis ini adalah kepekaan tinggi. Biasa dapat dihindari penilaian cepat, efisien, dan tidak cepat fatigue. Tidak cepat fatigue. Panel persorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan, atau juga disebut dengan tidak terlalu banyak mengenai penyebabnya. Itu panel persorangan. Di buku ini sudah ditulis sebagai keputusan yang dihasilkan sepenuhnya hanya seorang saja. Itu disebut dengan panel persorangan. Terus panel terbatas. Panel terbatas itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi. Itu panel terbatas, kan terbatas. 3 sampai 5 orang. Beda dengan panel persorangan, yaitu sangat ahli kepekaannya dalam spesifik sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Kalau panel terbatas kan 3 sampai 5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi, kan terbatas. Jadi panelis ini mengenai orang baik itu faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan dapat mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil setelah berdiskusi di antara anggota-anggotanya. Itu panel terbatas. Untuk panel yang terlatih itu bisa saja melebihi dari panel yang terbatas karena sudah terlatih. Bisa jadi berapa anggota? Bisa jadi terdiri dari 15 sampai 25 orang yang sebelumnya memang dilatih untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Itu panel terlatih. Cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dulu. Tidak harus menjadi panel terlatih, tidak. Kita harus melalui pelatihan atau sudah memang diseleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai berbagai sifat rangsangan sehingga tidak terlampaui spesifiknya. Beda dengan panel persorangan. Jadi keputusan diambil setelah data dianalisis secara statistik.
itu disebut dengan panel terlatih. Yang panel agak terlatih itu apa saja? Apa maksudnya? Disebut panel tidak terlatih karena ya agak terlatih ya. Tadi yang terlatih, sekarang yang tidak terlatih. Agak terlatih ya. Oh mohon maaf, tadi itu yang agak terlatih bisa jadi beranggotaan berasal dari 15 sampai 25, itu agak terlatih. Yang terlatih yang sudah, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan panel terlatih sama agak terlatih. Yang terlatih itu 15. Oh iya, 15 sampai 25. Berarti tidak beda jauh ya. Teman-teman, tidak beda jauh dengan panel terlatih, agak terlatih. Namanya sudah terlatih, agak terlatih. Beda dengan nanti maksudnya dengan panel tidak terlatih. Beda jauh. Tapi kalau terlatih sama agak terlatih cuman sedikit perbedaannya. Pertimbangannya ya sama aslinya. Kalau panel agak terlatih itu untuk mengetahui sifat sensoriknya perlu agak terlatih. Memang perlu agak terlatih, dapat dipilih dari kalangan seseorang, kalangan terbatas, dengan menguji kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ya disepakati dari kalangan anggota itu melakukan pengujian, yang dimana pengujian tersebut harus ada seleksi terlebih dahulu. Nah, terus disepakati itu agak terlatih. Ya mirip sedikit dengan panel terlatih. Terus panel yang tidak terlatih itu terdiri cuma di sini terdiri dari 25 orang. Beda jauh dengan panel terlatih dan juga panel agak terlatih. Karena apa? Karena 25 orang awam. Berarti orang awam kan? Sudah, itu kalimat yang masyhur. Orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, dan juga dari kalangan di daerah tertentu. Itu panel tidak terlatih. Bisa jadi tingkat sosial, pendidikan, maksud dari kalangan daerah itu. Panel tidak terlatih hanya diperoleh atau bisa diperbolehkan dengan adanya kalau tidak terlatih, sifat-sifat organoleptiknya yang sederhana, ya seperti sifat kesukaan, tapi tidak boleh digunakan dalam uji pembedaan. Tidak boleh membeda-bedakan. Jadi seperti sifat kesukaan, tetapi tidak boleh digunakan dalam uji pembedaan. Itu perlu diingat. Untuk itu, panel tidak terlatih biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria dengan panelis wanita. Itu perlu diingat, dengan terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria dan juga panelis wanita. Terus panel anak-anak. Untuk panel anak-anak ini menggunakan ya namanya panel anak-anak, tidak jauh dari kata anak-anak, juga menggunakan ya anak-anak, tapi anak-anaknya itu berusia 3 sampai 10 tahun. Panelis anak-anak ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan pemberitahuan atau bisa diajak bermain bersama, kemudian dipanggil untuk dimintai responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu seperti alat bantu gambar, seperti juga contohnya boneka, apa itu, dalam artian ya kan banyak itu boneka kan berbagai aneka ragam. Ada yang boneka SpongeBob, Sondesi, ya kan banyak itu boneka. Seperti ya dari boneka itu wajahnya ada yang sedih biasanya,
ada boneka tertawa gitu dan semacamnya itu. Itu di sini sudah kita bahas ya, panel persorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel anak-anak. Terus ada lagi panel konsumen. Panel konsumen. Di sini panel konsumen apa maksudnya, yaitu yang terdiri dari berapa anggota? Ada yang tahu maksud dari panel konsumen? Nah, dari arti konsumen aja kita sudah mengetahui kan, terdiri dari ya umumnya 30 hingga 30 ke atas sampai 100 orang. Tergantung pada ya target penasaran, atau bisa juga disebut dengan mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan daerah atau kelompok tertentu. Itu panel konsumen. Untuk selanjutnya, seleksi panelis itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama apa saja? Ada yang bisa seleksi panelis. Yang pertama, iya, wawancara bisa. Wawancara. Terus di sini tahap penyaringan. Terus tahap penelitian. Ada tahap penelitian. Tahap penyaringan, tahap penelitian atau tahap pemilihan. Tahap latihan, terus uji kemampuan. Di situ untuk bisa menyeleksi dari panel-panel. Beberapa hal yang harus diperhatikan, ada yang tahu? Beberapa hal yang harus diperhatikan. Baik, perlu ditulis ya. Perlu ditulis hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penelitian apa? Penelitian akan saling mempengaruhi. Yang pertama, penelitian yang saling mempengaruhi. Terus yang kedua, panelis tidak boleh merokok sebelum uji organoleptik. Itu hal yang wajib diperhatikan ya, nanti untuk bisa melaksanakan pengamatan. Yang pertama yaitu apa? Panelis akan saling mempengaruhi. Terus yang kedua, panelis tidak boleh tidak boleh merokok sebelum uji organoleptik. Terus yang ketiga, secara umum pria dan wanita memiliki kesetaraan dalam hal hal sertifikasi terhadap makanan, sama dengan rasa indera perasaan maksudnya ya, secara umum pria dan wanita memiliki kesetaraan dalam hal terhadap makanan. Terus yang keempat, panelis tidak boleh datang ke tempat tes dalam kesadaran atau tes dalam kesadaran berburu-buru gitu. Itu hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, panelis tidak boleh datang ke tempat tes dalam keadaan berburu-buru. Jadi ketika kita akan memanggil panel, senantiasa untuk tenangkan dulu. Jangan sampai kita berburu-buru. Itu tidak termasuk kategori untuk bisa diamati panel tersebut. Kenapa? Memang tidak boleh. Berangkat ke masjid aja dianjurkan jangan tergesa-gesa atau berlari, kan gitu. Terus selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan,
panelis yang sedang flu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh mengikuti organ leptik. Mulai flu, kalau sudah flu, itu tidak boleh, tidak masuk. Panelis tidak boleh flu ya, perlu diingat. Catat dengan baik-baik. Nah, terus selanjutnya analisis sensorik membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga panelis tidak boleh terganggu selama pengujian. Fokus sudah ya, jangan diganggu atau ditendang. Jangan, harus fokus. Membutuhkan konsentrasi. Tidak boleh diganggu, dikentut tidur, nggak boleh. Harus fokus sensorik ya. Kita jangan terlalu fokus, kita bawa bercanda. Kalau kita terlalu menonton pada pelajaran, nah, nanti anak-anak kan bisa tegang. Jadi kita ajak bercanda aja. Untuk pengamatannya kan kalian bebas kerjakan di rumah. Karena apa? Karena tidak, kita pengamatan atau praktikumnya bukan di laboratorium. Perlu ingat, pengujian praktikum atau pengamatannya itu tidak dilakukan dalam laboratorium. Ya, perlu diingat tadi ya, hal-hal yang wajib diperhatikan untuk pada pertemuan ini. Sebelum melanjutkan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah ada perlu yang ditanyakan? Ya, memang pengujian atau praktikum tidak dilakukan di laboratorium ya, tidak dilakukan di laboratorium. Itu. Jadi untuk pekan yang datang, uji organ leptik, tujuan praktikumnya sudah, panelis harus kita ketahui terlebih dahulu untuk menentukannya. Persiapan contohnya, nah, saya kasih contoh penyajian. Contoh atau memperhatikan estetik dan beberapa hal seperti berikut, yaitu apa saja? Pertama, suhu, terus kode usaha, terus apa lagi? Ukuran. Itu memperhatikan ya, sudah disebutkan tadi. Karena ini waktunya memadai, karena habis ini, karena dari guru yang lain juga masuk pada jam saat ini, jadi mungkin kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, yaitu uji organ leptik praktikum ya. Bukan langsung dipresentasikan. Untuk minggu depan, pekan depan itu kita praktikum terlebih dahulu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin itu saja ya. Jika perlu ditanyakan, di mana yang masih kurang dipahami atau masih mengganjal dalam hati, ya dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan biar nanti tidak bingung sendiri, atau juga bisa ditanyakan pada sesama teman yang sudah mengerti. Mungkin cukup itu saja karena waktunya tidak memadai, karena masih ada rapat. Mohon maaf ya, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga, apakah tidak ada yang ditanyakan? Apakah sudah semua paham semua? Mungkin kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, kiranya dari saya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Semoga pada pertemuan kali ini
bisa kita ambil manfaatnya dan bisa dipahami, dan juga adik-adik dan anak-anakku sekalian bisa mengambil faedahnya. Dari saya, apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.